Bersama saya Maulidia Putri Isma dari kelompok ginjal 1 yang akan mempresentasikan struktur dan fungsi ginjal. Berat dan ukuran ginjal bervariasi tergantung jenis kelamin dan umur. Ginjal pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 11,5 cm dengan lebar 64 cm dan tebalnya sekitar 2,5 sampai 3 cm. Ukuran ginjal pada laki-laki dewasa berukuran sekitar 125 sampai 175 gram, sedangkan pada wanita dewasa berukuran 115 sampai 155 gram. Sehingga ginjal laki-laki lebih besar daripada ginjal perempuan. Ginjal memiliki 8 fungsi. Yang pertama, ginjal berfungsi untuk mengeluarkan zat organik sisa proses metabolisme. Yang kedua, ginjal berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun seperti obat-obatan, zat kimia asing, dan zat adiktif pada makanan, dan juga zat polusi yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, ginjal berfungsi untuk mengatur keseimbangan ion dan air dalam tubuh, seperti ion natrium, ion kalsium, dan ion kalium, dan lain-lain. Yang keempat, ginjal berfungsi untuk mengatur keseimbangan asam basa. Yang kelima, ginjal berfungsi sebagai pengaturan produksi sel darah merah, yaitu dengan diproduksinya hormon eritropoietin. Yang keenam, ginjal berfungsi untuk mengendalikan konsentrasi nutrisi di dalam darah. Yang ketujuh, ginjal berfungsi untuk mengubah vitamin D yang inaktif atau vitamin yang belum aktif menjadi vitamin D yang aktif. Yang kedelapan, ginjal berfungsi untuk menjaga tekanan darah melalui produksi hormon renin dan angiotensin yang mengatur tingkat kerenggangan dan kontraksi pembuluh darah dalam tubuh. Lobus ginjal yaitu bagian yang menyusun ginjal. Setiap lobus terdiri dari satu piramida ginjal, kolumna yang saling berdekatan, dan juga jaringan korteks yang melapisinya. Korteks terdiri dari banyak nefron. Setiap ginjal normal terdapat 800 sampai 1,5 juta nefron. Nefron terdiri dari dua komponen, yaitu komponen tabung dan juga komponen pembuluh. Komponen pembuluh terdiri dari 4 bagian, yaitu glomerulus, arteriola eferen, kapiler retribuler, dan arterional aferen. Komponen tabung terdiri dari 5 bagian, yaitu kapsul Bowman, tubulus contortus, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivirus. Untuk lengkung Henle dibagi menjadi 2, yaitu lengkung Henle naik dan juga lengkung Henle turun. Selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan urin. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama filtrasi atau penjaringan zat sisa beracun. Proses ini terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, garam, mineral, dan air. Dan yang kedua, reabsorpsi atau proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini terjadi di tubulus proksimal dan menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi atau proses penambahan zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatin, kreatinin, garam mineral, dan zat warna empedu. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis atau ginjal, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200 sampai 300 ml yang akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan di dalam tubuh melalui uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang per hari berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi urin diantaranya yang pertama, hormon antidiuretik, yang kedua usia, yang ketiga suhu atau cuaca, yang keempat kondisi kesehatan, yang kelima gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang dimiliki.